apalagi anting ya. Ini maaf. Ini haram menurut 4 madhab berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita lihat di dalam hadis Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda yang di tangannya itu ada emas. Lalu Rasul mendekati laki-laki itu dan mencopot emas. Setelah dicopot, beliau watarakahu, membuanglah emas itu. Gitu. Pemuda itu kaget, kenapa dibuang? Rasul menyatakan bahwa ibaratnya kamu sedang memegang bara api. Istilahnya bahasa kita ini, makanya aku membuangnya. Setelah Rasulullah membuangnya dan ada dialog seperti itu, maka Rasul bilang sama pemuda itu, sekarang silahkan ambil emas itu, lalu intafi, manfaatkan, gunakan untuk ya mungkin beli pakaian, beli baju, makan enak-enak, atau beli apa gitu, atau disimpan saja. Kalau disimpan boleh. Ini hadis sahih dijadikan dasar 4 madhab tadi bahwa kaum laki-laki haram memakai emas, termasuk di dalam al-awan, perabotan Pak. Tadi sendok berarti makan pakai sendok yang terbuat dari emas, piringnya terbuat dari emas, gelasnya terbuat dari emas. Itu yang tidak boleh. Ini faktanya haram. Tapi sementara umat Islam, sebagian umat Islam menghalalkannya. Dasarnya apa? Nah, kita lihat. Ini dasarnya. Kalau tadi hadis Rasul, ini dasarnya justru Al-Quran. Surat apa? Surat 7, surat Al-A'raf ayat 31, 32. Pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bunyinya khudzu zinatakum inda kulli masjidin ila akhiril ayat. Ambillah zinatakum, perhiasan kamu, perhiasan kendaraan, pakaian, baju, gamis yang bagus-bagus yang kamu anggap perhiasan. Inda kulli masjidin, ketika masuk masjid, di setiap masuk masjid. Seperti sholat. Jadi kalau kita sholat suruh pakai baju yang bagus-bagus. Jangan mau ketemu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, wah mandinya 1 jam, dandannya 1 jam, milih bajunya 1 jam. Begitu mau sholat, wah ala kadarnya, wah keringet, wah terus udah aja sholat gitu ya. Nah ini ayat ini namanya begini. Nah asbabun nuzulnya itu berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy, berarti masih di Mekah Pak, terutama perempuannya ketika mengadakan tawaf di Ka'bah. Jadi sudah ada tawaf dari dulu, tawaf ala mereka. Ketika mereka tawaf, mempunyai keyakinan bahwa tawaf yang paling bagus, yang paling bisa mendekatkan Allah Subhanahu Wa Taala kalau dilakukan dengan telanjang bulat. Sampai jangan bayangin. Kalau Pak tentara kasih sudah ngerasain ya boleh nggak usah bayangin. Sampean belum punya nggak usah bayangin. Jadi tawaf itu dalam keadaan telanjang bulat. Kalau nggak telanjang bulat, nggak sempurna, nggak afdal. Gitu. Itu dilakukan terus. Maka turunlah ayat ini. Saat itu umat Islam juga sudah ikut tawaf juga, tapi tawafnya ala kita dan jumlahnya nggak banyak. Turunlah ayat khudzu zinatakum, ambillah pakaian kamu yang bagus-bagus, perhiasan di setiap kamu masuk masjid. Maksudnya apa? Jangan seperti itu, telanjang bulat, tutupi auratnya. Gitu loh Pak. Jadi turunnya ayat ini dengan itu. Nah, oke, di situ kan disebutkan zina, perhiasan, tapi perhiasan yang satu ini yang emas itu yang tidak boleh. Jadi ketika masuk masjid, semua perhiasan kita yang bernilaikan perhiasan itu boleh dipakai, bahkan disuruh.
baju yang paling bagus, peci yang paling bagus, ya begitu. Tapi sepatu enggak, sepatu enggak boleh masuk, tetap di luar sana. Okay. Boleh masuk gitu, perhiasan-perhiasan itu, kecuali emas. Kenapa? Rasul tadi mengkhususkan perhiasan yang berupa emas itu haram dipakai laki-laki. Muslim berdasarkan hadis tadi, Imam 4 menjadikan hujahnya haram. Jadi nggak boleh Pak. Walaupun saya tidak sombong bagaimana? Enggak. Ya, kalau isbal itu kan riwayatnya kemarin kalau ngelembreh itu kan masuk neraka kata Nabi. Setelah Rasul bilang begitu, Abu Bakar nangis. Bagaimana dengan saya yang lembreh gini Pak? Enggak. Kalau kamu enggak sombong, enggak. Berarti isbal pun kalau tidak sombong enggak apa-apa. Sudah cangkring masih sombong, nah itu lebih berdosa daripada yang isbal. Isbal itu loh Pak, pakaiannya di bawah mata kaki. Tuh, jadi kalau sombong masuk neraka, tapi kalau tidak sombong nggak apa-apa. Nah bagaimana kalau yang nangkring di atas mata kaki seperti yang dianjurkan oleh Rasul? Ya mestinya seperti itu. Tapi kalau sombong ya lebih berdosa daripada yang isbal. Yang apa? Isbal. Yeah. Jelas nggih? Jelas. Jadi setelah turun ayat itu rupanya ada kelanjutannya. Masih berdalil nggak nih? Buktinya ayat berikutnya Allah bertanya kepada kita, siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah turunkan memang diperuntukkan untuk hamba-hambanya. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi ila akhir ayat. Siapa man harrama yang berani mengharamkan zinatallahi perhiasan Allah yang Allah turunkan li ibadi untuk hamba. Siapa yang berani? Ayat ini benar menyebutkan siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang memang Allah turunkan untuk hamba-hambanya Pak. Sekilas ayat ini mendukung laki-laki boleh pakai emas. Tapi lagi hadis itu tadi mengkhususkan bahwa emas dipakai laki-laki atau dijadikan alat perabotan rumah tangga itu haram. Jadi secara umum perhiasan apapun itu boleh kita pakai, asalkan tidak lil kibria untuk sombong-sombongan, ya, untuk angga-anggaan, angkuh-angkuhkan, untuk wah-wahan. Nah, itu boleh bahkan disuruh. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah turunkan untuk hamba-Nya? Ya, disuruh malah kita. Tapi khusus emas berdasarkan hadis Muslim tadi, untuk laki-laki haram, untuk perempuan boleh, ya. Tapi secara umum baik laki-laki maupun perempuan untuk perabotan, sendok, piring, ya. Nah ini banyak pertanyaan sebenarnya di sini Pak. Kalau kita lihat perbedaan, bagaimana orang-orang dulu, orang tua kita ganti giginya pakai emas gitu. Itu bagaimana? Itu di dalam perbandingan madzhab dijelaskan secara. Tapi yang paling hati-hati sekarang ya nggak usah pakailah, karena ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Tapi yang paling aman haram. Demikian dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.